Friend, pernah nggak sih kamu lagi beres-beres kamar, lalu di pojokan lemari, kamu menemukan satu barang kecil, mungkin kertas truk bioskop yang sudah pudar, gantungan kunci yang sudah karatan, atau baju lama yang sudah kekecilan. Barang itu sebenarnya sudah tidak punya nilai fungsi, sudah layak dibuang ke tempat sampah. Tapi saat tanganmu mau melemparnya, dadamu tiba-tiba terasa berat. Ada sesuatu yang menahanmu, ya. Lalu akhirnya barang itu kamu simpan lagi di tempat semula. Aneh ya. Padahal kita tahu menyimpan barang yang tidak berguna itu cuma bikin kamar jadi sempit. Tapi kenapa hati kita seringkali lebih keras kepala daripada logika? Malam ini, friend, sambil menemani kopimu yang masih hangat, mari kita ngobrol santai tentang salah satu hal paling sulit yang harus dihadapi manusia. Bukan tentang bagaimana cara mendapatkan sesuatu, tapi tentang bagaimana cara merelakannya. Seni merelakan. Dan mengapa otak kita begitu benci dengan kata kehilangan. Efek kepemilikan. Materi sepele yang jadi berharga. Friend, dalam dunia psikologi perilaku, fenomena sulit membuang barang atau merelakan sesuatu ini ada nama ilmiahnya. Disebut the endowment effect, efek kepemilikan. Teori ini diteliti secara mendalam oleh seorang psikolog peraih Nobel bernama Daniel Kahneman. Dalam eksperimennya, Kahneman membagi sekelompok orang menjadi dua. Kelompok pertama diberikan sebuah cangkir kopi hias yang bagus secara gratis. Kelompok kedua tidak diberikan apa-apa. Lalu kelompok pertama ditanya, berapa harga yang kamu minta kalau cangkir ini mau dibeli orang lain? Dan kelompok kedua ditanya, berapa harga yang mau kamu bayar untuk membeli cangkir itu? Ya, secara logika. Karena cangkirnya sama persis, harganya harusnya mirip-mirip kan? Tapi hasilnya mengejutkan, friend. Orang-orang yang sudah memiliki cangkir itu meminta harga 2 kali lipat lebih mahal dibanding harga yang rela dibayar oleh orang yang belum memilikinya. Eksperimen sederhana ini membuktikan satu fakta tentang otak kita. Ketika sebuah objek, status, atau seseorang sudah menjadi milik kita, secara otomatis otak kita akan menaikkan nilainya secara berlebihan di dalam kepala. Kita menghargai sesuatu bukan karena barang itu berharga, tapi hanya karena sesuatu itu adalah punya kita. Tapi, friend, kita tahu hidup ini bukan cuma soal cangkir atau barang harian. Efek kepemilikan ini bekerja jauh lebih kejam ketika masuk ke area perasaan. Kenapa kita susah merelakan mantan yang jelas-jelas sudah menyakiti kita? Kenapa kita susah meninggalkan bisnis atau pekerjaan yang jelas-jelas bikin kita stres dan sakit-sakitan? Jawabannya, karena otak manusia tidak cuma menyimpan barang atau momen. Otak kita menyimpan narasi dan investasi emosional. Ketika kamu memegang struk bioskop lama tadi, otakmu tidak melihat selembar kertas sampah. Otakmu memutar kembali memori tentang tawa di hari itu, wangi parfum orang di sebelahmu, dan harapan-harapan yang pernah kamu bangun di masa lalu. Menghancurkan barangnya itu gampang, friend, tinggal dibakar atau dibuang. Yang bikin melelahkan adalah kita harus membunuh versi diri kita yang ada di dalam ingatan itu. Merelakan. Berarti menerima kenyataan bahwa masa lalu itu sudah selesai dan tidak akan pernah kembali lagi. Biaya tenggelam. Jebakan sayang udah terlanjur. Ada satu riset lagi yang memperparah kondisi ini, friend. Namanya sunk cost fallacy, kekeliruan biaya tenggelam.
Ini adalah kecenderungan manusia untuk terus melanjutkan sesuatu yang merugikan hanya karena mereka sudah terlanjur menginvestasikan waktu, uang, atau tenaga di sana. Sama seperti ketika kamu menonton film di bioskop. Baru menit ke 30, kamu sudah tahu filmnya jelek banget dan bikin pusing. Tapi kamu tetap duduk di sana sampai menit ke 120 sambil menggerutu. Alasannya? Sayang, tiketnya udah terlanjur dibeli. Padahal, uang tiketmu tidak akan kembali meskipun kamu bertahan sampai filmnya habis kan? Kamu malah rugi dua kali. Rugi uang dan rugi waktu 2 jam yang berharga. Banyak dari kita yang menjalani hidup seperti itu, friend. Bertahan di hubungan yang beracun selama bertahun-tahun karena merasa sayang kita udah pacaran 5 tahun. Bertahan di lingkaran pertemanan yang palsu karena merasa sayang, kita kan udah temenan dari SMA. Kita lupa bahwa masa lalu yang sudah tenggelam tidak akan bisa ditarik kembali. Dan dengan bertahan di sana, kita sebenarnya sedang mengorbankan masa depan kita demi menghormati masa lalu yang sudah mati. Otak kita benci kekalahan. Friend. Kenapa sih merelakan itu rasanya sesakit itu? Kembali lagi ke anatomi otak kita. Riset neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia mengalami loss aversion, keengganan merasa kehilangan. Secara psikologis, rasa sakit akibat kehilangan sesuatu itu efeknya 2 kali lipat lebih kuat daripada rasa bahagia saat mendapatkan sesuatu yang sama. Kehilangan uang 100.000 itu rasanya jauh lebih nyesek dibanding rasa senang saat kamu menemukan uang 100.000 di jalan. Jadi ketika kamu harus merelakan sesuatu, otakmu mendeteksinya sebagai sebuah kekalahan besar. Otakmu akan menyalakan sinyal bahaya, membuatmu cemas dan memaksamu untuk terus menggenggamnya erat-erat, meskipun tanganmu sudah berdarah karena genggaman itu sendiri. Friend, secangkir kopimu mungkin sudah menyisakan ampasnya sekarang. Merelakan itu memang tidak pernah mudah. Sains sudah membuktikannya, dan hatimu juga pasti sudah sering merasakannya. Otak kita memang dirancang untuk menggenggam, bukan untuk melepaskan. Tapi coba deh kita renungkan pelan-pelan malam ini. Tangan kita ini cuma ada 2. Kalau kedua tanganmu terus-menerus dipakai untuk memeluk erat kenangan masa lalu yang sudah tidak ada, lalu bagaimana caramu bisa menerima hadiah-hadiah baru yang sudah disiapkan masa depan untukmu? Merelakan. Bukan berarti kamu melupakan semua cerita indah itu. Merelakan cuma berarti kamu menurunkan beban yang sudah terlalu berat di pundakmu. Menaruhnya dengan hormat di masa lalu. Lalu melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih ringan. Sama seperti film yang jelek tadi, friend. Kamu selalu punya pilihan untuk berdiri, keluar dari studio, dan mencari udara segar. Kamu tidak harus menunggu sampai lampunya menyala. Selamat beristirahat, friend. Lepaskan apa yang memang sudah tidak bisa kamu pertahankan. Tidurlah dengan tenang. Aku, Kopi Friend, teman ngopi malammu. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Yuk, diselesaikan kopinya.